yang abang gue lihat ada sosok perempuan berdiri di tengah orang yang lagi nari. Pas sosok itu datang, semuanya pada diem. Pas mau nengok dan lari ke arah kamar, dia lihat perempuan itu udah ada di belakangnya dia. Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, sorry, ketemu lagi di Kimata, kita mau cerita. Yes, dan entah kenapa gue ada di sini lagi jadinya ya, untuk mendengarkan cerita horor ini. Karena kita harus menceritakan part kedua. Oh iya, yang dari rumah kemarin. Rumah yang ditinggalin sama Jason, abangnya sama si Bang Robi. Kenapa dia nggak ngasih tahu nama abangnya? Tapi Bang Robi namanya dikasih tahu. Oh iya ya? Iya. Moga-moga Jason nonton ya sama abangnya juga. Jadi lo penasaran nggak part keduanya nih? Lanjut dong, karena kemarin kan udah sempat diceritain, gue inget tuh. Ada beberapa kejadian. Yes. Mulai dari awalnya dia dapat rumah harganya murah. Tapi udah mulai ada hawa-hawa nggak enak. Terus dia buka usahanya langsung berantakan. Terus ada kejadian di kamarnya siapa? Si Jason. Kamar mandi juga. Kasus. Nah, di part kedua ini ceritanya begini. Jadi setelah warung mereka ini tutup dan uang mulai menipis, kata Jason. Datanglah ide dari Bang Robi untuk ngajak pacarnya yang bernama Kak Rani untuk tinggal di rumah ini. Wah, ya malah kan? Ngajak pacarnya tinggal di situ juga. Iya. Ini udah. Oke. Jadi Kak Rani akhirnya ikut ngebayar sewa rumah ini dan akhirnya Kak Rani ikutanlah masuk di situ ya dan menempati kamarnya Jason jadinya. Gitu. Dia pindah ke kamar kakaknya. Nah, mulai dari sini Kak Rani juga ngalamin hal-hal horor seperti yang Jason alamin. Apakah kira-kira yang dialami sama Rani? Ini kasus kelima. Kasus kelima. Musik klasik. Oke. Tadi kamar mandi, sekarang musik klasik ya. 2 malam setelah tinggal di rumah ini, pada malam hari Kak Rani bilang dia dengar seperti ada suara alunan musik. Kata Kak Rani dia dengar seperti suara musik klasik dan ini jelas banget terdengar. Sumber suaranya dari belakang rumah. Merinding lagi saya. Belakang rumah itu adalah tempat buat jemur baju. Ya. Dia juga nyium aroma makanan. Dia pikir ada yang lagi masak. Dia buru-buru keluar untuk minta makanan. Ternyata pas keluar, keadaan rumah sepi dan kosong. Musiknya udah gak kedengeran lagi. Nah, lanjutlah. Dia jalan ke kamar mandi untuk buang air kecil. Saat itu juga dia dengar ada suara orang lagi ngobrol di luar. Dia pikir itu Bang Robi, si Jason sama kakaknya. Nah, ada yang ganjil katanya. Ngobrolnya itu pakai bahasa asing. Gue udah gak enak banget nih. Iya kan? Kak Rani bilang seperti bahasa bule lagi ngobrol. Bisa macam-macam tuh, bahasa Inggris, Prancis, mungkin Belanda atau gimana kita nggak tahu. Pas Kak Rani coba fokus nguping lewat pintu kamar mandi, obrolannya berhenti. Nggak ada suara, tapi tiba-tiba pintu kamar mandi seperti ada yang ngegebrak. Brar! Nangis gue sih. Itu. Kaget lah si Kak Rani dan buka pintu. Ternyata pas dilihat gak ada apa-apa. Dia lari ke kamar dan saat itu juga dia nutup pintu kamar. Pas dia nutup, dia lihat 2 bocah lagi jongkok, lagi mainan sesuatu sambil cekikikan. Abis itu lari ke belakang. Lanjut si Kak Rani tutup pintu kamarnya dan suara musik klasik terdengar lagi. Lihat. Gue juga di sini semua nih. Iya kan? Benar. Oke. Kasus ke-6. Tetangga yang mana? Tetangga yang mana? Kasih tanda tanya. Jadi beberapa hari kemudian, bapak yang punya kontrakan datang, dia tanya, apakah kakak gue betah tinggal di sini? Kakak gue bilang, betah pak, tapi ada hal aneh yang sering kejadian. Yang paling parah pas jualan itu katanya. Di situ bapak kontrakan bilang dengan tegas dan berulang-ulang, emang nggak boleh dagang kalau di sini. Ini rumah tinggal, nggak bisa buat dagang. Dari dulu ini rumah tinggal katanya. Gitu. Kemudian si bapak ini pamit
tanpa ngejelasin sebabnya. Pas dia mau pergi, Jason nyeletuk. Di sini terlalu sepi, ada tetangga tapi kayak nggak ada tetangga. Terus si bapak yang punya kontrakan malah ngeliatin si Jason. Habis itu dia nanya, emang tetangga sebelah mana? Gue tunjukin rumah tetangga di sebelah kiri yang jaraknya paling dekat dari rumah kontrakan. Nah, si bapak kontrakan malah bingung. Emang siapa? Kata si bapak. Ya gue jawab aja, nggak tahu orangnya. Cuman gue cerita gitu. Waktu awalan dateng ada ibu-ibu sama bapak-bapak baca koran. Beberapa hari yang lalu gue juga lihat. Suka banget di depan teras rumah katanya. Ibunya berdiri, bapaknya baca koran. Cuma bajunya aja yang aneh, kok kayak baju zaman dulu. Terus si bapak kontrakannya malah cerita. Istri yang punya rumah itu usianya 95 tahun. Meninggalnya sebulan yang lalu. Ya Allah. Suaminya udah lama meninggal. Rumah itu kosong. Masih jadi rebutan 2 orang anaknya. Malah jadi sengketa. Gitu. Kesel lah akhirnya gue dengar cerita ini. Emang lingkungan sekitar rumah ini nggak beres. Kakak gue yang dengar cerita itu masih nggak percaya. Karena belum ngalamin sendiri. Padahal udah pernah kejadian makanan warungnya jadi basi. Akhirnya Jason bilang, gue minta pindah. Tapi kakaknya tetap gak mau. Batu ya? Batu. Batu ya? Iya. Kasus ke-7. Banyak banget nih ya. Pesta gaib. Ini. Kejadiannya di malam hari. Katanya Jason baru pulang main sama temen. Bang Robi lagi keluar pacaran sama Kak Rani. Kondisi rumah lagi sepi, tapi ada motor kakak gue di depan rumah. Oke. Gua masuk rumah, gua salam, nggak ada yang jawab. Gua masuk ke ruang makan, ternyata kakak gua lagi duduk di depan meja sambil pegang garpu. Pandangannya melihat ke arah belakang rumah. Yang ke jemuran itu ya? Ke jemuran. Posisinya si kakaknya ini ngebelakangin si Jason. Singkat cerita deh, gue langsung ke kamar untuk taruh barang. Gak lama gue denger kakak gue ketawa kenceng sambil teriak, hore, hore gitu. Gue kaget, buru-buru ke meja makan, tapi kakak gue udah gak ada di sana katanya. Terus? Gue panggil-panggil, gue nyalain semua lampu yang mati, gue cek ke kamar mandi, gue cek halaman belakang, gak ada kakaknya. Gue keluar juga katanya gak ada. Gue masuk lagi ke rumah, ternyata kakak gue ada di bawah meja makan, gemeter ketakutan. Ngapain? Nah, ini dia. Terus dia diem nih si Jason, sambil mikir, ini kakak gue habis lihat setan kayak apa ya? Terus akhirnya si Jason coba nenangin kakaknya gitu. Gue suruh minum air putih yang banyak, baca Al-Fatihah 3 kali, sama ayat kursi, akhirnya bisa tenang. Terus dia cerita, jadi setelah gue, Bang Robi dan Kak Rani pergi, setelah nutup pintu, kakak gue kayak denger ada keramaian di dalam rumah. Di dalam rumah? Ada orang-orang lagi nyanyi pakai bahasa asing, nyanyi-nyanyi. Oh my God. Pergilah dia menuju ke sumber suara atau sumber keramaian untuk memastiin nih si kakaknya. Kakak gue jalan ke arah ruang tengah yang ada meja makan. Terus lihat ke arah halaman belakang, kakak gue lihat mereka lagi pesta. Terus si Jason nanya ke kakaknya, mereka siapa? Kakak gue jawab, gue nggak tahu. Mereka ngajakin gue. Terus gak tahu kenapa gue juga mau. Mungkin pikiran gue kalut. Astaga, ini kenapa? Ya gitu ya. Nah lanjut nih, kakak gue bilang ada yang ngadain pesta. Di meja banyak makanan, minuman, cemilan, orang-orang pada nyanyi, bahasa mereka campur. Kadang-kadang ada yang pakai bahasa Indonesia, kadang juga bukan gitu. Abis itu kakak gue diajak nyanyi, nari sampai capek katanya. Terus dia disuruh makan minum, dia makan dan minum semua yang ada di situ. Kakaknya nyobain makanannya semua. Dicobain. Ya Allah. Nah, pas gua dateng, kata Jason, dia katanya tahu, dia mau jawab salam tapi nggak bisa. Badannya kayak diajakin buat lihat mereka nari terus. Kakak gue cuma duduk sambil megang garpu di meja makan. Intinya badannya kaku lah. Jadi kayak nggak bisa nengok ke yang lain lah. Nggak bisa, gitu. Abis itu kakak gue ikut teriak, hore! Setelahnya yang abang gue lihat ada sosok perempuan berdiri di tengah orang yang lagi nari. Pas sosok itu datang, semuanya pada diem. Terus pas kakak gue kedip, semuanya hilang. Di situ kakak gue baru sadar kalau ada yang salah nih di rumah itu. Pas mau nengok
dan lari ke arah kamar, dia lihat perempuan itu udah ada di belakangnya dia. Nggak, bentar nih, sejujurnya nih ya. Gue dari tadi nggak enak banget ngadep ke sebelah sana nih. Iya. Nggak tahu kenapa. Nggak, jangan, makanya udah. Okay. Ya sebelah sini kan, berarti bener tadi kan. Gue bilang kan, pas masih off air. Kecap tadi di sini. Gue ngelihat ada yang jalan ke sini. Itu dia bener. Lanjut dulu deh. Lanjut ya. Nah, perempuan itu katanya senyum ke arah dia. Matanya merah, giginya tajam. Kata kakaknya, perempuan itu senyumnya lebar banget sampai ujung bibirnya nempel ke telinga. Jadi dia senyum gitu tuh kayak lebih lebar dari Joker. Gitu. Nah, kakak gue kaku, nggak bisa gerak, dia langsung mundur dan akhirnya ngumpet di bawah kolong meja. Oh. Barulah saat itu katanya gue keluar kamar, terus dia lihat gue, manggil gue, cuma suaranya kayak nggak muncul, nggak keluar suaranya. Abis itu kakak gue lihat perempuan itu ada di samping dia, lagi jongkok bareng dia. Dia nggak bisa teriak. Badannya gemeter semua, saat itulah baru gua nemuin si kakaknya. Astagfirullahaladzim. Wah, itu gila sih. Nah, gua coba tenangin kakak gue, katanya Jason, dia udah ketakutan banget. Abis itu tiba-tiba muka kakak gua merah, dia buru-buru lari ke kamar mandi, sampai depan pintu kamar mandi, kakak gua muntah-muntah katanya. Tapi yang keluar bukan makanan. Tapi air warna hitam dan potongan daging yang gue nggak tahu daging apa karena baunya busuk banget. Jadi sejak saat itu kakak gue sering diganggu, mulai dari penampakan sapi tanpa kepala, bunyi lonceng besi dan yang lain-lain. Kak Rani pun akhirnya nggak kuat dan pindah. Bang Robi juga sempat kerasukan saat lagi sholat katanya. Dia sujud lama sampai akhirnya membenturkan kepalanya ke lantai. Gue juga sempat dicekek sama Bang Robi pas dia kerasukan. Peristiwa di rumah ini katanya semakin mencekam. Gue nggak ada di rumahnya aja takut, Om. Kasus 8. Ya Allah, ini masih ada lagi. Kasus 8 ini lebih edan menurut gue. Judulnya Darty. Darty? Gue tadi nebak-nebak Darty darah tinggi atau bukan. Enggak ternyata. Jadi gini. Oke. Sejak Kak Rani pindah, Bang Robi jadi sering kemasukan dan jatuh sakit. Nah, pernah satu malam, pas si Bang Robi kemasukan, mereka dengar dia manggil-manggil nama Darty. Darty, 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 gitu. Bang Robi nih yang manggil-manggil? Bang Robi. Oke. Gue sama kakak gue langsung ke kamar Bang Robi dan ngeliat Bang Robi udah seperti orang kesurupan, matanya putih semua, badannya kejang-kejang, teriak-teriak nggak keruan, dan dia juga ngebenturin kepalanya ke tembok. Singkat cerita, kakak gue ngajak temennya bernama Bang Arga untuk nemuin Bang Robi. Bang Arga ini katanya punya kelebihan. Oh, gitu. Bisa buat menetralkan lah. Gitu. Bang Arga izin ke dalam untuk ngeliat Bang Robi. Waktu itu keadaan Bang Robi udah katanya memprihatinkan banget lah. Dia nggak mau makan, nggak mau minum, katanya panas banget gitu. Bang Arga deketin Bang Robi, kemudian bertanya sama Bang Robi. Melek, lihat gua. Di belakang gua ada siapa? Bang Robi tiba-tiba diam, terus jawab, Darty. Setelah itu, ritual dimulai dan Bang Robi pun sadar katanya. Jadi gini, ini lucu nih. Dia cerita malam sebelum dia sakit, dia ngelihat Kak Rani datang. Si Bang Robi kaget. Mereka pun akhirnya melepas kangen, dalam tanda kutip. Namun di tengah situasi itu Bang Robi sadar kalau yang bersama dia itu bukan Kak Rani, melainkan perempuan yang lebih cantik lagi. Kulitnya kuning langsat, bajunya kuno, pakai jarik, pakai kain kebaya. Terus dia bisikin Bang Robi, Darty, Dartina. Abis itu dia sering datang ke Bang Robi sambil minta tolong, tapi nggak jelas minta tolong apa. Malam itu juga akhirnya kami berempat memutuskan untuk pergi ke rumah pemilik kontrakan. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari pemilik kontrakan. Jadi katanya si bapak yang punya kontrakan, dulu rumah itu memang ditinggalin sama orang Belanda waktu zaman pendudukan penjajah dulu. Rumah ini katanya milik seorang keluarga kaya. Kakek yang punya kontrakan ini adalah pembantu yang jaga di sana.
kakeknya yang punya kontrakan gitu. Okay. Nah, jadi gini, pernah ada satu kejadian di mana ada anak perempuan cantik yang ngelamar jadi pembantu dan dia kerja di situ beberapa bulan dan mengalami pelecehan berkali-kali sama majikannya. Oh ya Allah. Kejadian ini diketahui juga sama kakek dari bapak yang punya kontrakan. Sampai akhirnya perempuan itu udah nggak tahan. Saat pesta besar, perempuan ini masukin racun ke semua makanannya dan akhirnya mereka semua mati karena keracunan. Kakeknya bapak yang punya kontrakan ini ngeliat kejadian itu, ya, dan dia lihat kalau semua anggota keluarga sudah terkapar. Dia yang memang centengnya ini ngerasa terhina karena tuannya mati. Dan dia pun akhirnya mengeksekusi perempuan itu. Perempuan itu yang bernama Darti. Oh man. Ternyata sekompleks itu ceritanya dia. Si Darti ini. Gue baru sekali ini Bun, di Kimata gue cerita. Gue tuh kayak capek tau gak lo? Karena ceritanya banyak banget. Bukan ceritanya banyak, kayak ada tekanan di dalam ceritanya juga. Iya, benar-benar. Mungkin kalau lo yang baca nih ya, Mbak Bre, Om Bre, Tante Bre, Mas Bre, lo pasti akan ngerasain hal yang sama sama gue. Lo denger ceritanya merinding kan? Gue merinding. Gue udah merinding juga. Terus kayak tekanan batin tau gak lo bacanya? Betul, dan itu sih yang gue bilang tadi, gue tuh nggak enak banget ya hawa-hawa di belakang lu itu tuh. Iya, makanya tadi, ini mohon maaf nih, gue sempet beberapa kali lah syuting juga, bareng sama Kecap juga, gue udah mulai tiba-tiba melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya lah. Yang aneh-aneh tuh gue udah ngelihat setiap kali lagi syuting, gue melihat ada aja. Entah itu bentuknya kayak bayangan, ya kayak siluet bayangan, atau yang tadi gue lihat lewat. Makanya tadi gue sambil cerita, gue matanya gue ujung matanya gue geser sedikit, gue mau lihat Kecap ada di dekat kamera atau dia ada di sisi kanan sini. Ternyata dia ada di sebelahnya Dito tuh di dekat kamera. Lah tadi siapa dong yang lewat? Jangan-jangan Darti. Jangan-jangan Darti. Tapi gue sih kalau jadi Jason dan kakaknya dan Bang Robi. Dan Bang Robi, gue sih dari awal kejadian gue cabut asli. Gue nanti coba berkabar lagi sama Jason. Om, gimana cerita update terakhir itu gimana? Apakah mereka akhirnya pindah atau malah mereka stay atau malah gimana? Mungkin mereka malah semuanya keracunan. Diracunin Darti lagi. Nggak mau, gue nggak mau ngomong kayak gitu tuh. Masih mau nunggu nggak ceritanya soal Darti dan update dari cerita soal Darti? Ya, tungguin aja, siapa tahu kita dapat update-nya, nanti kita ceritain di Kimata. Yes. Terima kasih udah nonton Kimata episode kali ini. Thank you Bun. Gak usah nangis. Terima kasih, kali ini gue beneran, gue gak akan datang lagi ke sini, gue nonton di YouTube aja deh. Gak bisa. Lo tetap harus datang ke sini. Gue nonton di YouTube aja. Lagi casting kita nih. Ini lagi casting soalnya. Jangan lupa ya di like, subscribe juga, dan juga terima kasih untuk super thanks-nya, untuk komen-komennya. Terima kasih. Dan apa tuh namanya, bellnya jangan lupa diaktifin. Betul. Iya, ya. Kita ketemu lagi nanti di segmen yang baru dari Kimata. Udah deh lo ntar Bun. Nggak usah. Ya. Thank you. Sampai ketemu di Kimata berikutnya. Bye.